Manchester United akan menghadapi Villarreal di Estadio della Ceramica di Liga Champions UEFA pada Selasa malam. Ole Gunnar Solskjaer tentunya telah dipecat menyusul kekalahan 4-1 dari Watford yang merupakan rekor terendah baru bagi klub setan merah. Michael Carrick akan menggantikan Solskjaer untuk pertandingan ini karena klub ingin mempersiapkan diri untuk menunjuk manajer sementara atau ad interim hingga akhir musim yang bisa menunjukkan perubahan lainnya yang akan terjadi selama musim panas. United perlu mendapatkan 3 poin dari pertandingan ini untuk mengamankan dan meloloskan mereka ke babak sistem gugur di Liga Champions musim ini. Meskipun nampaknya terlambat untuk perubahan karena tampak jelas bahwa ada masalah besar di satu tempat dalam klub pada level permainan. Meskipun faktanya masalah utama adalah pemilik dan dewan direksi yang tidak becus mengelola klub sebesar United. Petinggi klub sepertinya tidak ingin klub mencapai apa yang diinginkan oleh para pemain dan pendukung klub, yaitu prestasi. United perlu terus membangun rencana yang sama yang telah ditetapkan oleh Solskjaer, yaitu mengembalikan klub ke posisi di mana mereka dapat bersaing untuk menantang gelar di sepak bola domestik maupun Eropa. Dan terima kasih untuk semuanya, Ole Gunnar Solskjaer. UEFA Champions League Group Stage di grup F akan mempertemukan Villarreal menghadapi Man United hari Rabu 24 November 2021 jam setengah 1 dini hari live di SCTV. United dan Villarreal tentunya telah bertemu sebanyak 6 kali dalam sejarah kedua klub, di mana United menang sekali di dalam pertandingan terakhir antara kedua tim di Old Trafford. Ada 4 hasil imbang dan 1 kekalahan dengan 4 pertandingan pertama dimainkan di babak grup Liga Champions dan pertandingan terakhir dimainkan di final Liga Eropa. United menang 2-1 saat pertemuan pertama di musim ini, di mana gol pertama dicetak ke gawang mereka di Liga Champions. Sementara itu di final Liga Eropa musim lalu hasil imbang 1-1 dan setelah perpanjangan waktu Villarreal menang 11-10 melalui adu penalti. Jika United bisa mendapatkan hasil yang baik dalam pertandingan ini, mereka akan memiliki peluang yang sangat besar untuk lolos dari grup F. Tidak banyak sejarah antara United dan Villarreal sejauh menyangkut pemain. Satu-satunya pemain yang dibeli United dari Villarreal adalah Eric Bailly. Sementara Villarreal pernah membeli Giuseppe Rossi dari United dan Diego Forlan pada musim 2004-2005. Bagaimana persiapan kedua tim menghadapi pertandingan ini? Mari kita simak bersama-sama. Tim kebanggaan Old Trafford, Manchester United akan kembali mengandalkan David De Gea yang tidak mengalami musim yang buruk meskipun jumlah gol kebobolannya cukup banyak. De Gea telah menunjukkan beberapa peningkatan, khususnya penyelamatan penalti. 2 kali dia menggagalkan penalti dari Watford, di mana seharusnya United bisa menang atas tim yang terancam degradasi. Saat ini United sudah dipegang oleh Michael Carrick dan kemungkinan bisa berubah saat United menghadapi Villarreal karena ada 72 jam yang terjadi. United telah kebobolan 29 gol di semua kompetisi musim ini dan sepenuhnya bukan kesalahan Solskjaer saja. United jauh lebih baik dengan Rafael Varane di lini pertahanan, tapi sejak dia mengalami cedera, United harus menderita dengan Sterling Deulofeu dan Harry Maguire yang tampil tidak begitu meyakinkan. Terakhir, Harry Maguire menjadi sasaran kekesalan fans karena kartu merah di pertandingan menghadapi Watford. Phil Jones tidak bisa diturunkan karena mengalami kendala administrasi. Namun itu bisa berubah pada Januari jika dia meninggalkan klub. Bailey bagus dalam satu pertandingan, tapi buruk di pertandingan berikutnya. Lini tengah United membutuhkan beberapa perubahan. Nemanja Matic nampaknya menjadi pemain yang akan menjadi tampil sebagai gelandang bertahan dengan Scott McTominay atau Fred sebagai pelapisnya di lini tengah. McTominay kemungkinan akan lebih diutamakan oleh Carrick karena usianya yang sangat muda dan cukup berpengalaman. Sementara Donny van de Beek membuktikan pada hari Sabtu bahwa dia bisa bermain lebih sering karena dia adalah pemain terbaik di lapangan pada pertandingan itu. Dia bermain sangat bagus dan enak untuk dilihat, tampak bertekad dan merupakan salah satu penyesalan pendukung Solskjaer selama menangani United. Bruno Fernandes juga akan tampil dalam formasi 4-3-3 yang memberikan beberapa tambahan permainan menyerang, tapi juga memperkuat lini tengah saat United diserang.
Formasi 4-3-3 ini tampaknya menjadi yang terbaik untuk lini tengah dan lini serang United saat ini. Bagaimana dengan visi yang dimiliki Carrick untuk pertandingan ini? Dia tetap harus memainkan Ronaldo yang seorang pemain Liga Champions, dan Edinson Cavani nampaknya akan dipinggirkan karena masalah cedera tendon. Anthony Martial juga baru sembuh dari cedera dan mungkin akan dicadangkan. Sementara Marcus Rashford akan menjadi starter di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada Jadon Sancho yang bermain sangat baik saat menghadapi Watford. United akan turun dengan 4-3-3 dengan De Gea di bawah antar gawang, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire dan Telles di belakang, Matic, Fernandes dan Van de Beek di tengah dengan Rashford, Sancho dan Ronaldo di depan. Dari kubu tuan rumah, Villarreal terjadi banyak masalah yang cukup memusingkan pelatih Unai Emery. Tapi dari tim kapal selam kuning tersebut diperkirakan akan melakukan perubahan dari tim yang memulai atau starter di pertandingan menghadapi Celta pada hari Sabtu. Jeremy Pino dan Francis Coquelin mungkin akan kembali ke starting line up, namun mereka akan kehilangan striker Gerard Moreno karena cedera hamstring. Sementara Serge Aurier tidak bisa bermain di Liga Champions. Dengan kondisi Arnaud Joma dan Etienne Capoue juga menjadi perhatian, meski keduanya mungkin bisa dipaksa untuk diturunkan. Unai Emery tampil di depan media setelah hasil imbang di Balados 1-1 menghadapi Celta. Dia mengatakan, "Saya harus memberi selamat kepada tim atas pekerjaan yang telah dilakukan para pemain, dan di atas segalanya mereka yang belum bermain sebanyak itu. Ini adalah motivasi ekstra bagi mereka untuk mencoba dan mendapatkan kemenangan. Pada kondisi 0-1 apapun bisa mengubah hasil pertandingan. Pertandingan harusnya segera dimatikan, seharusnya bisa 2-0. Saya akan senang dengan penampilan hebat dan penampilan pemain tertentu seperti Ibora dan Ruben Peña. Kami harus memikirkan pertandingan berikutnya menghadapi United dan menemukan level yang lebih bagus," ujar dari Emery, yang tentunya membuat kita bisa menyimpulkan bahwa Villarreal tampil tidak terlalu bagus sejak mereka menang atas Young Boys dan Champions. Villarreal kemungkinan akan turun dengan 4-3-3 di mana Rulli di bawah besar gawang, Gaspar, Albiol, Torres dan Pedro di belakang, Parejo, Capoue dan Coquelin tengah dengan Pino, Diaz dan Danjuma di depan. Statistik kunci: Man United akan ditangani pelatih sementara Michael Carrick yang tidak pernah menangani tim utama sebelumnya. Ini adalah pengalaman perdana Carrick sebagai manajer tim. Cristiano Ronaldo sudah mencetak 5 gol dalam UCL musim ini, dan Bruno Fernandes juga sudah menghasilkan 4 assist. Man United akan lolos ke babak 16 besar jika menang pada hari Selasa. Sementara hasil imbang juga cukup bagi mereka jika Atalanta ditahan oleh Young Boys. Ini merupakan pertemuan ke-7 antara Villarreal menghadapi United sepanjang sejarah. Ofisial pertandingan akan dipimpin oleh referee dari Jerman, yaitu Felix Birch, dengan asistennya Mark Borst dan Stephen Lapp. Sementara vote ofisial dipegang oleh Daniel Slager dari Jerman, dengan wasit VAR akan dipegang oleh Marco Fritz dengan asistennya Hans Osmar juga dari Jerman. Ini adalah rekor pertemuan antara kedua tim dan stadion tempat berlangsungnya pertandingan. Setelah Ole Gunnar Solskjaer dipecat, akan timbul pertanyaan siapakah yang akan memegang United sampai sisa akhir musim ini. Michael Carrick ditunjuk untuk beberapa pertandingan saja, sementara para pejabat United sedang bekerja untuk meresmikan manajer yang akan memegang United sampai akhir musim. Mauricio Pochettino tampil sebagai kandidat terkuat atau nomor 1, meski saat ini dia masih tercatat sebagai pelatih dari PSG. Dikabarkan bahwa Pochettino mulai tidak betah di Paris karena isu Lionel Messi dan para pemain bintang yang tidak bisa ditanganinya. Tentunya coach sangat berambisi untuk melatih United dan sangat bertekad jika bisa dia meninggalkan pekerjaannya dan langsung melatih Ronaldo dan kawan-kawan. Tapi PSG juga nampaknya memiliki gairah yang sama untuk melepas Pochettino, di mana mereka mengincar Zinedine Zidane sebagai pelatih kepala bagi Lionel Messi dan kawan-kawan. Tapi
Zinedine Zidane juga dirumorkan tertarik untuk melatih United meski ditolak oleh sang istri yang tidak ingin tinggal di kota Manchester. Sementara Pochettino saat ini keluarganya tinggal di London dan tentu saja sangat ideal untuk melatih United. Sementara itu kandidat lainnya Erik Ten Hag nampaknya tidak bisa digait oleh United karena berkomitmen untuk meneruskan pekerjaannya di Ajax Amsterdam. Pelatih lainnya yang terakhir disebut adalah Luis Enrique yang dikabarkan oleh sejumlah surat kabar bahwa Ronaldo menginginkan Enrique untuk membesut United. Tapi kabar ini dibantah oleh Romano yang mengatakan bahwa Ronaldo sesungguhnya adalah pribadi yang sangat terhormat dan tidak membuat berbagai komentar atau spekulasi tentang pelatihnya. Maka bisa dipastikan bahwa Pochettino dan tentunya Michael Carrick ini akan menjadi pertimbangan bagi manajemen United sebagai pelatih sampai akhir musim. Kita tunggu saja kabar selengkapnya dalam beberapa hari ke depan. Demikian informasi dan preview pertandingan antara Manchester United yang akan bertandang ke markas Villarreal. Tetap dukung United, glory Man United.